Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita tidak akan membahas tentang rumah atau proses bangun rumah, tetapi karena kita lagi sedang ada wabah virus COVID-19 dan ya semua warga panik, semua orang takut gitu untuk melakukan aktivitas di luar. Jadi kita sebagai bagian dari orang teknik, kita akan mencoba membantu berkontribusi sedikit untuk membuat alat pendeteksi suhu sederhana yang nanti akan kita pasang di lingkungan tempat kerja kita atau di lingkungan kampus kita, yaitu di Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Lihat videonya. Controllernya kita pakai Arduino seperti biasa. Karena ini controller paling mudah didapat, murah dan cepet. Jadi teman-teman yang biasa mainan program pasti udah nggak asing dengan ini Arduino. Kita cuma pakai komponen utama Arduino, 2 sensor, 1 sensor ultrasonic untuk jarak, 1 sensor suhu yang ini tadi, sensor suhu infrared. Lalu udah kita rakit, terus kita program. Nanti deteksinya gini. Ini orangnya harus berdiri di depan box ini nanti sampai bunyi tit gitu, lalu suhunya bisa terukur. Nah, dari data suhu itu nanti kita bisa gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain macam-macam. Nah, tergantung imajinasi kalian. Ini sekarang lagi diprogram. Tadi komponen-komponennya udah kita rangkai. Ini jadinya kayak gini. Kita pakai box yang beli aja di toko elektronik, ada banyak banget boxnya yang jelek. 10 ribuan kali ya. Berapa terus? 10 ribuan terus. Regane iki. Nah, ini tadi yang sensor, ini sensor suhu infrared, lalu ini ultrasoniknya, ini buzzer, dikasih lubang supaya dengar. Jadi kalau nanti ada kepala mendekat gini, kepala mendekat dia bunyi tit gitu, maka dia baru diambil datanya. Jadi komponennya cuma itu aja, 1, 2 sensor, 1 buzzer, 1 LCD untuk penampil suhu sama keterangan kalau diperlukan. Lalu di dalamnya cuma kayak gini tuh, kontrolernya pakai Arduino kita. Terus itu di dalam. Nah, ini di dalam ini ada I2C. I2C itu kepanjangannya saya lupa, Integrated Circuit. Pokoknya intinya dia adalah menyederhanakan kabel untuk LCD. Teman-teman cari aja di Google, ada banyak. Itu sensornya tadi sama buzzer tuh, udah itu aja komponennya. Nyambung semua ke mikro kayak gini. Kalau udah tinggal diprogram. Ini programnya sama masternya tuh. Ini namanya sama Bro Hendro. Dia emang orang yang paling sering mainan microcontroller di tempat saya, di tempat kita. Ya cuman dia soalnya. Jadi ini sekarang lagi diprogram. Kita mau program untuk kebutuhan ini, deteksi sensornya. Nah, nanti aplikasinya teman-teman bisa sebenarnya kalau beli jadi udah ada. Misalkan kita pakai sensor suhu yang termogan itu. Kemarin saya waktu jalan-jalan ke rumah sakit, bukan jalan-jalan sih, kemarin nganterin kontrol ibu saya ke rumah sakit Akademi UGM, mereka juga mengecek semua tamu atau pasien atau siapa keluarga yang masuk ke rumah sakit dengan sensor suhu. Mereka saya lihatnya pakai termogan kemarin. Nah, ini sama termogan mirip. Kemarin kita juga bandingin datanya dengan termogan yang ada di sini, tapi sekarang termogannya lagi dipinjem. Jadi kita nggak bisa pakai. Suhunya mirip sama. Ya beda-beda dikit lah, beda-beda dikit. Tapi kalau untuk deteksi kasaran aja ini sebenarnya sudah cukup. Jadi untuk screening supaya orang yang lewat misalkan dalam jumlah yang banyak, misalkan teman-teman rapat RT atau di kumpulan di mana di kampung, mau cek-cek kayak gini juga boleh, atau di rumahmu atau di tokomu, misalkan kalian punya toko, ada tamu, suruh cek dulu. Kalau yang ada alarm nanti bunyi, nanti kita bisa tambahkan alarm. Ini sementara belum, misalkan kita tambahkan alarm atau sinyal warna atau apa gitu bisa sebenarnya. Nanti orang nggak boleh masuk misalnya. Nah, ini bisa diintegrasikan juga seperti tadi saya bilang, kita bisa integrasikan ini dengan misalkan pintu otomatis dan sebagainya. Itu kelebihannya. Sedangkan kalau kita beli jadi termogan, pertama
kita mesti pakai ngecekin ada orangnya, itu agak ribet. 2, datanya nggak bisa kita ambil, nggak bisa kita integrasikan. Gitu. Jadi, nah ini sekarang kita posisinya lagi di lab teknologi elektromedis di kampus Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Sekarang kampusnya lagi sepi. Kita cuma dosen-dosen aja yang lagi masuk dan mainan di lab. Karena saat ini, minggu ini dan minggu depan mungkin seluruh mahasiswa disarankan untuk belajar dari rumah. Jadi kita semua menggunakan metode pembelajaran online. Jadi semuanya bekerja dari rumah. Tapi untuk teman-teman dosen ini, karena kita ada pekerjaan ini untuk berkontribusi untuk membuat alat ukur suhu supaya bisa kita pasang di lingkungan kita, di sekitar kampus aja gitu. Jadi kalau ada orang lewat dan sebagainya, masal bisa pakai alat ini. Nah, buat teman-teman yang sekitaran sini, sekitaran kampus Politeknik Mekatronika Sanata Dharma butuh bantuan, mungkin kita bisa bantu. Mungkin kamu bisa komen aja di bawah. Nanti saya akan bilang sama Pak Bos, Pak Kaprodi dan Direktur di sini. Siapa tahu kita bisa membantu. Misalkan di kampung kamu butuh alat yang serupa untuk dipasang seperti tadi saya contohkan, misalkan di toko kamu, mungkin di tempat-tempat umum yang lingkupnya kecil, misalkan RT gitu, untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibu dan sebagainya. Nah, ini alat ini sangat praktis. Tadi sudah ada sih sebenarnya yang sudah ada yang versi jadinya, tapi ya memang karena ini handmade ya jadinya apa namanya, nih ini jadi ini yang versi kemarin dibikin Hendro kayak gini tuh. Jadi nanti ini dipasang di tembok kayak gini, pasang di tembok, lalu orang yang datang ini kira-kira dipasang kira-kira setinggi kepala orang gitulah. Jadi kalau orang yang datang jidatnya harus dipasin sama ini, sama sensor suhunya. Jadi diusahakan di jidat. Jadi nanti tinggal datang tinggal gini aja. Tit. Nah, gitu. Kalau dit dia hijau, maka dia suhunya normal. Di sini di LCD-nya juga akan ketampil suhunya berapa gitu. Kalau misalkan tit dia merah, berarti dia mungkin lagi demam atau suhu tubuhnya lagi tinggi. Jadi mungkin ini bisa menjadi alarm untuk teman-teman periksa atau ketemanan. Kita tidak langsung menjudge bahwa ini akan suspek akan positif corona, enggak. Tetapi kalau dari metode yang dilakukan oleh pemerintah pendeteksian suhu, ya kita menggunakan metode mereka, tetapi dengan cara kita sebagai orang teknik, kita membuat coba peralatan sederhana untuk berkontribusi sebisa kita, ikut berusaha untuk membantu menyelesaikan sedikit masalah yang ada di sekitar kita. Gitu aja mungkin. Ini kita lagi proses kebanyakan saya belum tahu ini alat ini mau dipasang di mana, mungkin di pos satpam, di kelas, di lab dan sebagainya. Nanti kita akan mengikuti Pak Direktur mau dipasang di mana. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan komen di bawah, nanti akan saya jawab sebisa saya, atau nanti teman-teman juga bisa langsung tanya ke channelnya Mas Hendro di bawah sini. Kamu bisa subscribe juga, dia baru bikin channel belum lama, isinya baru 2 video dan dia punya banyak sekali pengetahuan tentang microcontroller. Mungkin channelnya masih baru jadi belum lengkap isinya, tapi subscribe aja, suatu saat mungkin dia akan menambah-nambah konten-konten yang lain. Buat teman-teman yang baru gabung atau nyari video ini, jangan lupa di subscribe di sini, di subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di videoku yang lain. Stay safe di rumah, jangan pergi ke tempat keramaian, jaga kesehatan karena kita lagi ada wabah banyak. Sampai ketemu di next video, dadah.